Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Akbar Tanjung Kusuma SPD, guru yang mengajar di SMP Negeri 30 Purworejo. Pada aksi nyata kurikulum Merdeka kali ini, saya akan sharing materi merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Modul yang akan kita pelajari kali ini, pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik, yang bertujuan bagaimana merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Ibu dan Bapak Guru, peran kita sebagai guru, cara apa saja yang sudah kita lakukan agar murid memahami maksud pembelajaran dan manfaatnya untuk kehidupan mereka? Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Sebagai pendidik, kita berharap murid mengetahui tujuan mereka mempelajari sebuah materi, maka motivasi intrinsik mereka pun akan tumbuh. Apakah pemahaman bermakna itu? Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang kita ingin murid-murid capai setelah mempelajari topik tertentu. Nah, bagaimana menyusun pemahaman bermakna? Di antara langkahnya adalah dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, setelah mempelajari topik ini, apa yang bisa dipahami oleh murid? Yang kedua, setelah memahami topik ini, murid diharapkan bisa melakukan apa? Sementara itu, pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang seharusnya mampu menjawab murid setelah mereka mempelajari materi ajar. Pertanyaan pemantik dapat berupa pertanyaan untuk satu unit materi atau bisa juga berbeda-beda setiap pertemuannya, bergantung pada konsep yang sedang dipelajari. Yang terpenting, pertanyaan pemantik adalah yang dibuat untuk memenuhi kriteria pembelajaran. Pertanyaan pemantik merupakan rangkaian pertanyaan mengenai hal yang sangat penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan pemantik dirumuskan dari pemahaman bermakna dan didiskusikan bersama murid-murid sebelum menilai topik atau kelas. Pertanyaan pemantik digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Bagaimana cara membuat pertanyaan pemantik? Yang pertama, tahap 1, merumuskan semua ide yang terlintas di pikiran terkait topik pelajaran. Tahap 2, dari ide yang dituliskan, rumuskan pertanyaan pemantik. Berikut ini kriteria merumuskan pertanyaan pemantik. Yang pertama, berupa pertanyaan terbuka, dapat dan penting diperdebatkan di kelas bersama murid-murid tanpa melakukan proses mencari tahu sebelumnya. Yang kedua, merupakan inti dari topik pembelajaran. Yang ketiga, melahirkan pertanyaan-pertanyaan di benak murid dan memikat ketertarikan mereka untuk mempelajari topik pembelajaran. Yang keempat, membahas hal konseptual atau pemahaman filosofis. Dengan kriteria tadi, maka kita dapat membuat pertanyaan esensial untuk topik pembelajaran. Cara membuat pertanyaan pemantik tahap 3 adalah menyusun pemahaman bermakna. Kita harus mencari tahu cara dalam memberikan pemahaman bermakna, bisa sharing dengan rekan sejawat, browsing internet, atau berkolaborasi dengan praktikan atau professional job. Ibu, Bapak bisa berkolaborasi dengan orang tua murid, komunitas guru, institusi atau lembaga yang konsen di dunia pendidikan. Dengan mengetahui manfaat atau aplikasi ilmu yang dipelajari,
murid-murid akan menjadi lebih respect terhadap ilmu tersebut dan juga akan lebih terbuka dengan ragam profesi yang ada di dunia profesional. Nah, Ibu dan Bapak merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik mungkin hal baru yang menantang kita semua. Sesuai namanya, hal ini diharapkan akan memetik semangat belajar murid-murid kita dan memberi makna pada pemahaman yang berusaha mereka pelajari bersama-sama dengan kita di kelas. Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.